menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Aulia Mawardika dan juga saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman peserta, teman-teman narasumber dalam acara Masuki Era Transformasi Digital dan Kenali Ancamannya untuk Indonesia Makin Cakap Digital, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara di pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring CLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dan juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan teman-teman peserta serta narasumber, sesaat lagi juga akan saya bacakan sejumlah tata tertib yang saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan menjawab pertanyaan, dan silahkan untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silahkan segera mengerjakan prioritas dan juga post-test yang linknya akan di-share melalui kolom komentar. Kita segera bergeser ke acara yang berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan yang akan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita segera bergeser ke sambutan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Rahmat Masud SEME selaku Wali Kota Balikpapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK
dan digital serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemampatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap di digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei 2021. Pembukaan dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Tujuannya adalah menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara secara resmi saya buka digital di Kota Balikpapan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua dan tentunya di dalam pembangunan kota yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan tentunya rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita menuju ke acara inti mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber, marilah kita memulai acara di pagi hari ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman peserta, teman-teman narasumber yang sudah berkenan berdoa sebentar sebelum acara kita mulai. Dan inilah keempat narasumber yang akan menemani kita semua di pagi hari ini. Yang pertama nanti ada Mas Pongki Barata, musisi dan juga pencipta lagu dengan materinya Perlindungan Hak Cipta di Ranah Digital. Lalu nanti yang kedua ada Pak Denny Kristiawan, founder dan juga owner dari Hitam Manis Kedai Kopi dengan materinya Dampak Positif Digital dalam penjualan. Lalu juga yang ketiga ada Kak Vanessa Liviandra, sosial media spesialis dengan materinya cyberbullying, how to deal it. Lalu yang keempat ada Dr. Isradi Zainal, STMT, selaku Rektor Uniba dengan materinya menjadi masyarakat yang pintar berdigital menuju IKN. Teman-teman peserta, sekali lagi saya sampaikan Anda boleh bertanya melalui kolom komentar dan nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang sudah bertanya dan juga sudah memposting kegiatan di pagi hari ini melalui sosial medianya akan kami pilih dan juga nanti akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan untuk kita semua Mas Pongki Barata. Selamat pagi Mas Pongki. Selamat pagi Mbak Vanessa. Selamat pagi Mbak Aulia, juga. Mas. Oh, lagi sorry. siapa? Iya. Oh, bener ya ketukar. Makanya saya gini, ini kok Mbak Vanessa gitu. Enggak. Saya ketukar. Saya yang salah. Ketukar, siap. Maksud hati ingin menyapa semua tapi urutannya kebalik. Saya juga Aulia. kaget hari ini kita bajunya kembaran warnanya, Mas. Oh iya, betul. Padahal kita nggak Ini janjian. satu-satunya yang kering ya ini soalnya. Iya, musim hujan susah banget ngeringin cucian. Oke, Iya. Mas Pongki, hari ini kita ngobrolin soal perlindungan hak cipta di ranah digital. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh nih bagaimana permasalahan hukumnya, hal-hal apa yang harus diurus, saya ingin tahu dari kacamata Mas Pongki sendiri, kenapa sih kita sebagai seorang musisi, sebagai seorang content creator atau apapun itu, kenapa kita harus punya hak paten terhadap karya yang kita buat? Silakan Mas Pongki. Ya, sebelum saya menjawab, Mbak Aulia, izinkan saya menyapa dulu teman-teman di Balikpapan yang sudah hadir di sini. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Juga kepada narasumber yang saya hormati juga, Bapak Dr. Isradi Zainal, STMT, yang juga hadir di sini. Kemudian Mas Denny Kristiawan dan Mbak Vanessa Liviandra yang juga nanti akan memaparkan materinya.
Terima kasih waktunya buat saya diberikan. Eh, ya, pertanyaan pertama tadi adalah kenapa? Ya, tunggu sebentar. Sorry, bisa diulang lagi Mbak sedikit? Oke, Mas Pongki, mungkin sebelum kita tadi berbicara lebih jauh ya soal hukum dan apa lain-lainnya begitu. Saya ingin tahu dari kacamata Mas Pongki, mengapa seorang konten kreator, seorang musisi atau apapun itu yang mereka memiliki karya harus mempatenkan karyanya. Ya, oke. Kita bicara yang paling mendasar dulu bahwa yang namanya hak cipta kita itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa mereka harus memprotek karyanya? Jelas, karena di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa si pemilik karya cipta itu memiliki hak moral dan hak ekonomi. Nah, dan hak moral dan hak ekonominya ini bisa berlaku sampai 50, bahkan ada yang 70 tahun ke belakang sesudah si penciptanya meninggal. Artinya si pemilik karya cipta ini bisa mewariskan apa yang dia dapat secara ekonomi, secara moral juga dari karya ciptanya. Jadi undang-undang kita sudah sampai sana sebenarnya untuk melindungi karya cipta itu. Jadi inilah kenapa kalau memang kita menginginkan sesuatu yang bisa kita wariskan, wahai para pencipta di bidang apapun itu, kalau dia menciptakan karya, itu kita bisa turunkan. Jadi disinilah letak krusialnya sebenarnya. Oke, baik. Kalau memang itu menjadi hal yang krusial begitu, saya masih menjumpai beberapa musisi mereka tuh yang mungkin masih kurang paham kenapa hak paten itu harus dilakukan dan lain-lainnya. Padahal kalau mendengar cerita dari Mas Pongki bahwa hak paten itu bukan hanya soal mematenkan, tapi ada hak ekonomi, lalu juga ada hak moral yang harusnya diterima oleh sang pencipta karya. Dan kalau menurut Mas Pongki sendiri di Indonesia saat ini, apakah rasa antusias teman-teman pencipta karya ini sudah cukup tinggi untuk pada akhirnya mereka memilih untuk mematenkan karyanya? Karena kita mengetahui Mas, di Indonesia ini untuk mengurus segala sesuatu itu pasti sangat susah, ribet, dan jalurnya sangat panjang, dan tidak semua orang itu mau untuk melakukan itu. Silakan Mas Pongki. Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena memang kita jangan bicara dulu dari si penggunanya ya, si pengguna karya cipta itu. Kayak misalkan saya membeli lagu, atau misalkan saya membayar foto, atau membeli buku, itu kan pengguna ya. Tetapi kita bicara dari yang memiliki hak ciptanya sendiri. Si pemilik hak cipta ini bisa dibilang kadang-kadang juga dia masih hidup dari sisi, jadi ada dua sisi dalam kehidupan seorang pencipta. Kalau menurut saya ya, ada dua sisi. Yang pertama sisi dia sebagai pencipta atau seniman, lalu sisi industrinya, di mana seninya dia itu bisa menjadi sebuah karya yang diperjualbelikan atau industri ya. Jadi ada sisi seniman, ada sisi industri. Nah, dua hal ini sebenarnya menyatu, tapi dia dua tangan yang berbeda gitu. Jadi dia seperti tangan ya, yang satu sisi seni, yang satu sisi industrinya. Ketika saya genjreng gitar, lalu menulis lirik, lalu merekam, itu adalah proses saya berkesenian, yang tangan kiri ini. Tetapi ketika saya mulai memikirkan packaging, ketika saya mulai memikirkan bagaimana lagu saya bisa didengar orang, kemudian mulai memasukkan ke dalam digital platform, kemudian saya misalkan menjual CD atau kaset zaman dulu ya, sekarang piringan hitam naik lagi, itu adalah proses industrinya. Nah, jadi kadang-kadang seniman yang saya kenal juga beberapa lebih berat ke sisi keseniannya. Kenapa? Karena dia mungkin belum memiliki pemahaman bahwa ada sisi industri yang bisa dibalancekan ke dalam, diseimbangkan ke dalam karya ciptanya. Memang tidak semua seniman mampu berpikir dua ini, tangan kanan dan tangan kiri ini. Kadang-kadang mereka memerlukan orang lain untuk bisa menjual atau memasukkan karyanya ke dalam industri tersebut. Misalkan kalau musik ya industri musik, kalau foto ya industri fotografi. Nah, kadang-kadang mereka hanya sibuk bahwa tugas seniman kan hanya berkarya gitu. Nah, ini sebuah pakem yang menurut saya hati-hati dalam mengucapkan. Seorang seniman kan tugasnya hanya berkarya, betul sekali.
berkaryalah sebagus mungkin sebagai seniman. Tetapi jangan marah kalau ada orang di luar Anda yang memanfaatkan karya yang Anda buat itu menjadi sebuah produk industri, sementara Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi harus seimbang juga. Kalau memang hanya ingin berkarya, ya sudah berkarya saja, tetapi jangan marah kalau ada orang di luar sana yang memanfaatkan ini secara industri. Artinya apa? Menghasilkan uang, bisa menghasilkan materi yang lain, benefit yang lain. Jadi ada banyak yang bisa terjadi dari satu buah karya. Karena saya adalah bukti hidup dari seorang yang memang hidup murni, ya bisa dibilang 100% dari karya-karyanya gitu loh. Jadi keseimbangan pemahaman. Jadi jawabannya adalah keseimbangan pemahaman antara seniman adalah berkarya dengan apakah karya itu bisa masuk dan dimanfaatkan dalam industri musik. Jadi pemahaman seni dan pemahaman industrinya harus seimbang. Kalau selama ini belum seimbang, saya rasa akan kesulitan untuk mendapatkan kondisi ideal kalau menurut saya. Oke, Mas Pongki, kalau misalkan berbicara soal pengurusan hak paten dan lain-lainnya, saya yakin Mas Pongki yang sudah pengalaman di bidangnya tentu mengetahui bagian-bagian mana sebenarnya yang menjadi bagian tersulit begitu, yang kadang-kadang membuat teman-teman tuh merasa patah semangat untuk mengurus hak paten. Hal apa yang harus kita siapkan? Baik. Saya bukan ahli dalam menjelaskan mengenai hak paten. Jadi saya kesampingkan sebentar, tanpa saya tinggalkan, saya kesampingkan sebentar. Yang pertama yang pasti harus dipahami adalah begini. Setiap karya cipta kita, ini yang bilang undang-undang ya, bukan saya. Jadi undang-undang hak cipta, di sini dia mengatakan demikian. Nih. Hak cipta, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, ini namanya Undang-Undang Hak Cipta. Menyebutkan begini, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, eksklusif ya kata kuncinya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, gampangnya begini. Ketika saya membuat suatu karya cipta, begitu karya cipta itu lahir, undang-undang sudah melindungi. Jadi dia otomatis. Melindungi siapa? Melindungi yang diciptakan itu dan penciptanya. Jadi si pencipta itu sudah otomatis terlindungi karya-karyanya begitu dia lahir dan dideklarasikan, deklaratif tadi katanya, prinsip deklaratif. Jadi kalau saya mungkin saya rekam di dalam handphone, sebenarnya itu sudah terlindungi. Jadi kita belum sampai hak paten gitu ya. Undang-undang sudah mengatakan demikian. Nah, di dalam undang-undang ini ada, saya ulang lagi, ada dua hal, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Contohnya apa? Hak moral adalah hak di mana si pencipta itu misalkan namanya wajib disebut apabila itu dipergunakan. Misalkan, seperti kita tahu lagu Indonesia Raya, penciptanya Wage Rudolf Supratman, W.R. Supratman. Itu ditulis di dalam buku yang kita baca ketika kita mempelajari misalkan tentang lagu Indonesia Raya atau buku notasi lagu Indonesia Raya. Lalu tidak boleh diubah-ubah liriknya, tidak boleh sembarangan. Itu juga berlaku kepada lagu pop juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membuat sebuah parodi lagu untuk platform digital misalkan sekarang, itu hati-hati ya, saya nggak bilang salah benar ya, itu hati-hati karena sebenarnya itu bisa jadi melanggar hukum, ya bisa jadi. Kemudian ada yang namanya hak ekonomi, ya hak ekonomi itu adalah hak di mana si pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi apabila terjadi pemanfaatan ekonomi dari karya itu, misalkan ada UMKM. Nggak usah UMKM dulu deh, misalkan lagunya dipakai iklan, ya, lagu dipakai iklan. Nah, ketika dipakai iklan, si pencipta, bukan penyanyinya loh ya, penciptanya, itu wajib dimintai izin dulu. Boleh nggak lagunya dipakai iklan? Lalu, apakah ada biaya yang harus dibayarkan untuk lisensinya, gitu. Nah, itu si pencipta wajib mendapatkan hak ekonomi dari kejadian itu. Nah, ini kan tadi faktor industri tadi yang tangan kanan saya bilang tadi. Nah, itu adalah hak-hak yang mereka dapat. Jadi, apabila terjadi masalah di dalam situasi seperti ini, contoh yang saya alami adalah lagu saya dipakai oleh sebuah produk bakpia di dalam platform YouTube, ya, dipakai oleh produk
bakpia. Nah, jangankan bakpianya, jangankan uangnya, bakpianya aja saya nggak dapat. Karena itu dipakai tanpa lisensi dari saya. Saya tidak bisa serta-merta mengatakan salah atau benar. Tetapi menurut undang-undang mengatakan demikian, mari kita bereskan. Yuk, gimana caranya? Kita ketemu, kita bereskan. Mungkin Anda belum tahu bahwa menggunakan lagu saya di dalam produk Anda, sebesar atau sekecil apapun skalanya, skala produk itu, menurut undang-undang harusnya izin. Tapi kan kita tidak mau datang sebagai polisi nih, kamu salah, tangkap. Enggak. Kita datang sebagai guru. Nah, jadi untuk lagu ya, untuk lagu kita mungkin saya tidak pernah sampai ke hak paten. Tetapi dengan hanya berdasarkan undang-undang ini, siapapun yang saya ajak bicara, itu kebanyakan ya memahami ya, 95% memahami dan akhirnya kita membuat kesepakatan. Ini bukan hanya lagu ya, kakak saya seorang fotografer. Karya fotonya bisa juga dipakai oleh saya misalkan untuk video klip saya. Saya minta lisensi dari dia, saya beri kompensasi atau tidak kompensasi, yang penting ada lisensi. Si foto itu bisa dipakai untuk beberapa artwork ya, artwork untuk lagu-lagu saya. Itu kenapa? Saya tidak mungkin mencomot begitu saja, memasangkan di lagu saya, lalu saya pakai untuk jualan, tidak mungkin. Nah, jadi dari undang-undang ini saja, sebenarnya kita sudah cukup untuk melakukan perlindungan terhadap karya cipta kita. Nah, kenapa? Ya balik lagi ke masalah yang tadi pertama, bahwa ini bisa memberikan manfaat sampai ke anak cucu kita. Jadi perlindungan itu harus. Cuman ya ini tadi ya, skala besar atau kecil itu sangat relatif gitu ya. Iya dong, kalau produknya muncul di TV memang seharusnya dibayar. Tapi kalau cuma Instagram doang, masa harus bayar sih mas? Nah ini kan jadi polemik kita bersama. Ini kan kita bicara teman-teman UMKM. Jangan salah, saya juga UMKM. Saya dan istri memiliki usaha kopi. Jadi kami berhati-hati juga dalam menggunakan sebuah lagu untuk produk kopi kita. Kita nggak bisa pakai sembarangan. Akhirnya yang dipakai apa? Ya lagu saya sendiri gitu. Nah, di Instagram itu sering kita melihat para UMKM, teman-teman UMKM itu menayangkan video produk mereka dengan lagu dari lagu orang misalkan. Nah, saya tidak buru-buru mengatakan ini salah, tetapi saya mengatakan wajib berhati-hati. Ini berbahaya. Karena pada suatu ketika bisa saja based on undang-undang ini, si pemilik lagu menyatakan, wah, ini pelanggaran. Saya mau tuntut. Itu bisa terjadi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya sudah mengalami, gitu loh. Saya sudah mengalami, saya sebagai yang menuntut itu. Tetapi kami selesaikan dengan baik, tidak sampai ke proses hukum. Tetapi apabila mau sampai ke proses hukum, itu bisa-bisa saja. Saya ambil contoh terakhir, seorang YouTuber terkenal melakukan upload lagu dangdut terkenal, lalu diubah liriknya, ditayangkan di YouTube, itu langsung masuk pengadilan, ya. Jadi diperkarakan. Itu yang beberapa tahun lalu. Kemudian ada sebuah platform, saya sebut saja TikTok, itu sedang bermasalah dengan pemilik karya cipta juga, karena merasa lagunya tidak diberikan lisensi kok ditayangkan berulang-ulang dengan iklan di dalam platform TikTok. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman pengguna karya cipta, mau itu foto, mau itu lagu, mau itu gambar, mau itu tulisan, yang sekiranya ada hak ciptanya, wajib berhati-hati. Itu. Jadi di situ Mbak Aulia kepentingannya. Oke, karena waktunya juga sudah tidak panjang, Mas Pongki. Terakhir juga saya ingin bertanya kepada Mas Pongki, sebenarnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita akan mengurus hak cipta. Beberapa waktu lalu saya sempat berbincang juga dengan Mas Pongki, sebenarnya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ketika teman-teman pencipta karya ini harus berangkat untuk mengurus hak cipta ini. Ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan. Mungkin bisa dijelaskan hal-hal apa saja ini Mas yang dipersiapkan? Ya, yang pertama kita harus punya bukti otentik bahwa karya cipta kita itu memang milik kita. Jadi kita tidak mencuri ya, maksudnya dibikin tahun berapa, ada bukti otentiknya gitu, terus ada saksinya kalau bisa. Nah,
Tapi tentu saja saksi itu kalau saya misalkan gambar, kita ambil contoh gampang aja gambar. Saya punya gambar, itu karya cipta saya. Ini akal-akalan saya aja ya. Nanti bisa dipraktekkan, dicek aja bisa apa enggak. Lalu masukkan ke dalam amplop, lalu kirim lewat kantor pos. Kirim lewat kantor pos kemana? Ke alamat kita sendiri. Jadi dia balik ke kita sendiri. Nanti di dalam amplop itu kan ada bukti stempel ya. Tanggalnya kan ada di situ. Stempelnya, tanda itu sah bahwa itu pengiriman melalui kantor pos. Artinya apa? Si kantor pos ini menjadi saksi bahwa saya sudah membuat gambar itu di tanggal itu, kurang lebihnya begitu. Sehingga ini kan menjadi semacam saksi gitu ya, perlindungan. Itu pertama, itu cara akal-akalan kami dulu ya. Kayak demo lagu saya masukkan ke dalam amplop, kirim ke diri kami sendiri, lalu udah dicap sama kantor posnya, jadi ada bukti bahwa lagu yang di dalam itu tidak dibuka ya amplopnya, itu adalah milik saya gitu. Tapi yang terpenting adalah kita harus memahami di industri mana kita berada. Kalau untuk lagu, baiknya kita tergabung dengan dua hal. Yang pertama dengan publishing, penerbit lagu. Yang pertama, yang kedua dengan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nanti bisa di browsing aja. Jadi tergabung dengan publishing dan tergabung dengan LMK. Itu untuk lagu. Kalau untuk foto, video dan segala macam, saya kurang tahu karena bukan bidang saya, tetapi bisa didaftarkan ke sebuah penerbit. Apalagi di dunia digital ini. Jadi apabila saya punya karya video, lalu video itu saya upload, nah sebenarnya kan video itu ada kodenya. Nah kodenya itulah yang kita daftarkan. Nah cuman nggak ada waktu sebenarnya untuk menjelaskan di sini, terlalu sempit. Tapi intinya semua yang digital ini bisa kita daftarkan karena sebenarnya ketika kita upload dia mengandung kode. Nah kodenya inilah yang menjadi dasar ini milik siapa, semacam KTP sebenarnya. Jadi tergantung industrinya apa. Kalau buku pasti lewat penerbit ya. Yang saya belum tahu kayak tari bagaimana lukisan itu saya juga kurang tahu. Tapi intinya ketika kita mengupload itu ke dalam digital itu sebenarnya ada kodenya. Nah, itu tergantung bidangnya masing-masing. Lebih begitu Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak Mas Pongki sudah berdiskusi sebentar di pagi hari ini seputar hak paten. Luar biasa menariknya. Ada life hack yang sudah diberikan oleh Mas Pongki juga tadi di akhir. Ada tips-tips yang diberikan bagaimana dan poin-poin penting apa yang harus dipersiapkan sebelum mengurus yang namanya hak cipta karya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Pongki. Baik, dari Mas Pongki kita akan bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Sudah bersama dengan kita semua juga di sini ada Mas Denny Kristiawan, founder dan owner dari Hitam Manis Kedai Kopi dengan materinya dampak positif digital dalam penjualan. Kepada Mas Denny Kristiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sama-sama. Halo. Terdengar suaranya? Suaranya terdengar Mas, silakan untuk dilanjutkan, waktunya 20 menit. Ya. Selamat pagi semua para narasumber. Saya Denny Kristiawan, founder dari Hitam Manis Kedai Kopi. Saya di sini sih pengen ya sharing aja sih, gitu kan. Bagaimana saya menjalankan bisnis ini lewat media digital ya, kayak Instagram, macam-macam sih gitu. Saya juga membangun ini bisnis baru jalan 3 tahun, tepatnya di Juni 2018. Saya memulai bisnis ini juga karena saya emang suka ngopi ya, dan akhirnya lanjut buka bisnis kopi. Saya banyak main di istilahnya promosinya di Instagram ya, lebih tepatnya. Itu dari mulai awal saya bangun sih memang lebih ke Instagram ini untuk promonya gitu. Dan saya mulai ini juga dari rumah sendiri saya ubah menjadi kedai kopi. Gitu. Kalau produk yang saya jual lebih banyak di kopi susu ya, kopi susuan ya.
Itu ada yang favorit kopi susu, ada kopi aren, non kopi juga ada, dan ada makanan berat dan snack juga gitu. Kalau strategi saya dalam menjalankan usaha ini lebih banyak saya join di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood juga ada. Kenapa saya masuk ke dunia digital ya, karena kenapa Instagram lebih tepatnya? Karena target pasarnya itu lebih banyak anak muda. Rata-rata anak muda juga main Instagram kan sekarang gitu loh. Mas Denny, maaf saya potong sebentar. Mas Denny, ada materi Ya. yang akan ditampilkan? Apakah ada materi yang akan ditampilkan? Karena belum terlihat di tempat kami. Ada. Oh begitu. Coba silahkan dilakukan share screen ulang. Ya. Di share screen dulu untuk materinya dan ditampilkan di layar. Ada kendala Mas Denny? Bentar ya. Oke. Ya, bentar. Dilanjutkan. Ya, sudah terlihat ya Mbak? Akan untuk dilanjutkan Mas. Oke. Ini materi saya Mbak. Ya. Oke, ya saya ulangin ya Mbak ya. Ya, Mbak. Silahkan dilanjutkan Mas Denny untuk memberikan materi. Oke, ya siap. Ya ini saya lanjutkan. Ya, saya berawal dari penikmat kopi. Kemudian saya membuka kedai kopi yang namanya Hitam Manis. Ya, awalnya dari usaha rumahan gitu. Karena saya buka di rumah sendiri awalnya. Dan itu mulai dari tahun 2018. Hingga sekarang puji Tuhannya udah bisa punya cabang 19 outlet, baru di Kalimantan, belum di Jawa gitu. Yang saya pakai juga adalah kopi-kopi Indonesia semua gitu, karena kopi Indonesia ini enak-enak gitu kan. Nama kedai kopi saya Hitam Manis. Produk-produk yang saya jual lebih ke kopi susu, varian kopi susu gitu Mbak. Karena saya jujur aja terinspirasi sama salah satu coffee shop di Jakarta. Waktu itu saya lihat ada namanya Tuku. Ya, ada iklannya di Gojek. Waktu itu saya nonton, saya sangat terinspirasi dari Tuku. Gitu. Ada varian yang best seller saya tuh ada di kopi susu, kopi aren, non coffee-nya ada red velvet, dan green tea, macam-macam lah. Dan makanan berat ada snack. Makanan beratnya ada sambal mata, dan best seller itu di Hitam Manis. Gitu. Ya, strategi marketing saya Mbak, saya lebih banyak main di Instagram
dan bermitra dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kenapa saya memilih untuk digital ya? Karena sekarang itu anak-anak muda rata-rata pada main Instagram gitu. Karena emang target pasar saya anak-anak muda yang nongkrong di kedai kopi. Mereka tahu kedai saya dari Instagram gitu. Nah, kenapa Instagram gitu ya? Karena ya target pasar saya anak muda dan rata-rata semua anak muda main Instagram sekarang gitu. Dan saya bisa berbagi informasi melalui digital ini, ya itu saya bisa membagikan promo-promo dan menu baru dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Hitam Manis. Itu kayak konser musik bisa saya adakan di Hitam Manis, dan yang lebih utama adalah online ordernya gitu kan, karena zaman sekarang orang pada mager di rumah, malas untuk pergi ke suatu tempat untuk ngopi, ya rata-rata pasti sekarang ordernya ya by GoFood, by GrabFood gitu kan, karena mempermudah sih sebetulnya digital ini untuk kita bisa istilahnya merasakan kopi yang misalnya tempatnya jauh untuk kita jangkau, sekarang bisa pakai digital gitu Mbak. Gitu. Dan metode pembayaran juga saya menggunakan semua yang digital ya, kayak GoPay, ShopeePay, dan QRIS ya. Sekarang berbagai bank juga sudah menyiapkan itu untuk semuanya. Oke Mbak, sepertinya itu aja saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Denny untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Baiklah, dari Mas Denny sebentar lagi kita akan segera bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Vanessa Liviandra, sosial media spesialis dengan materinya Cyberbullying How to Deal It. Kak Vanessa, kalau sudah siap, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Aulia. Halo Kak Vanessa, silahkan dilanjutkan. Oke. Halo teman-teman di papan. Senang hari ini di weekend teman-teman masih semangat. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Vanessa Liviandra. Sehari-harinya aku bekerja sebagai sosial media spesialis di salah satu kreatif digital agency di Jakarta. Thanks to teknologi ya, aku yang di Jakarta bisa sapa teman-teman yang di Balikpapan, bisa menghubungkan yang jauh jadi dekat gitu ya. Paksa karena adanya pandemi, jadi mau nggak mau lebih melek sama teknologi. Nggak apa-apa, melek sama teknologi itu bagus banget, tapi ada hal-hal yang sisi negatifnya dari kemajuan teknologi ini. Salah satunya adalah cyberbullying. Yang tadinya bully itu cuma ada di real life aja, tapi karena sekarang kita ranahnya semua di digital, jadinya ada juga ini pembullying dari digital. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung bahas aja ya. Oke teman-teman, ini adalah data pengguna internet Indonesia di tahun 2020. Tentunya 2021 pasti lebih banyak lagi karena setelah adanya pandemi kita dipaksa untuk private ya, dari yang tadinya semuanya real ketemu, sekarang semuanya harus digital. Dari populasi penduduk 272,1 juta, itu pengguna internetnya ada 175,4 juta. Ini penetrasi internet itu 64%, dan itu tuh udah angka yang tinggi ya gitu. Oh, dia udah banyak nih pengguna Indonesia yang pakai internet. Tapi sayangnya tingginya angka pengguna internet di Indonesia ini
tidak dibarengi dengan prestasi yang baik, justru prestasinya ini buruk. Kenapa? Karena netizen Indonesia ini dicap dan berdasarkan survei itu mendapatkan hasil paling tidak sopan se-Asia Tenggara, dan kita ada di list ke-32 ya dari seluruh dunia. Padahal yang kita tahu dan yang kita familiar mendengarnya bahwa orang Indonesia itu katanya ramah-ramah. Tapi kenapa citra ramah itu tidak terportray di dunia digital? Kenapa kalau di kehidupan realnya itu Indonesia dikenal orang yang mudah senyum, yang ramah, tapi when it comes to digital, ketika kita pindah dunianya bergeser dikit ke digital, itu malah kita jadi netizen yang paling tidak sopan. Nah, ini adalah PR kita bareng-bareng untuk merubah prestasi buruk ini jadi prestasi baik. Kalau nggak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Jadi ayo kita mulai memperhatikan tutur kata yang kita pakai di dunia digital ya, teman-teman. Nih, ini adalah contoh komentar yang kita lihat sehari-hari. Nih, ini ada yang pertama, ini diambil dari komentar salah satu public figure. Itu hidungnya jelek banget, melar banget. Jempol kaki juga bisa masuk. Waduh, operasi lah, katanya artis. Masa duit buat perbaiki hidung nggak ada? Waduh. Teman-teman, ini mau disampaikan lewat digital atau disampaikan lewat face to face pun juga tetap sakit hati, tidak ada pembenarannya, iya kan? Kok bisa ada orang yang tega mengucapkan kata-kata seperti ini ke orang lain, bahkan ini kenal aja enggak, dari netizen ke artis gitu. Dengan tidak mengenal seseorang, itu bukan berarti kita diperbolehkan untuk berkata seenaknya, enggak, karena orang terkenal pun juga punya hati dan perasaan sama dengan kita semua gitu, sama dengan kamu, sama dengan saya gitu, kita punya perasaan, jadi hati-hati ya. Yang kedua, seharusnya istrinya itu dilindungi, bukan dipublish foto beginian. Bego banget sih pakai kata kasar, teman-teman, dan yang likes-nya ada 269 orang. Artinya 269 orang itu setuju dengan pernyataannya dia. Kok bisa ada orang yang mendukung cyberbullying? Jangan sampai itu adalah salah satu di antara kita ya, teman-teman ya. Nah, ini yang satu lagi ini diambil dari TikTok aku pribadi. Jadi dia yang komen karena memang aku suka pakainya stylenya seperti ini ya, kerudungnya turban gitu, terus juga pakai ada tank top pakai mansard gitu, terus ini komentarnya, maaf nih ya, gue cuma bingung sama cewek-cewek yang berhijab, tapi pede pakai style tank top di luar gitu, atau macam-macam bentuk kemben atau tank top di luar. Likes-nya ada 80, teman-teman, ini kontennya FYP. Kalau aku sih udah bisa menanggapi komentar cyberbullying seperti ini ya. Aku cuman, udahlah biarin aja, toh juga bagus untuk algoritma. Itu bukan pembenaran untuk kita membuat konten jelek ya, tapi memang orang yang berkomentar buruk itu pasti akan ada. Jadi kita juga harus bisa membentengi itu. Ketika kita main sesuatu di dunia digital, kita juga harus mempersiapkan mental kita untuk, oh iya, ada resikonya, dan harus siap ya dengan hal-hal seperti ini tuh gitu. Walaupun tetap tidak bisa kita benarkan ya perilaku cyberbullying itu. Ini adalah korban komen julid netizen Indonesia di 2021. Yang ini aku ambil nanti berapa aja. Pertama itu Dayana, teman-teman kalau yang ngikutin ada konfliknya Dayana sama Vicky Naki ya, itu bikinnya kayaknya sampai satu Indonesia ngehujat Dayananya, walaupun aku nggak ngikutin banget. Tapi aku juga nggak tahu siapa yang salah. Tapi dengan banyaknya komentar netizen Indonesia ke Dayana, itu jadinya mencerminkan yang kelihatan kan jadinya, oh ya orang Indonesia tuh suka komentar buruk ya gitu di masyarakat luar gitu kan. Ya karena kelihatan juga dari bahasanya, karena Dayana ini bukan orang Indonesia kan ya. Jadi lebih
baik hati-hati karena apa yang kita lakukan itu akan mencerminkan sesuatu, apakah itu bangsa kita, apakah negara kita, apakah agama kita. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Lalu ini di Microsoft. Di slide sebelumnya aku bilang berdasarkan survei itu Indonesia menjadi negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, survei itu dilakukan oleh Microsoft. Dan ketika Microsoft mengeluarkan hasilnya bahwa hasil surveinya Indonesia ini sebagai negara tidak sopan se-Asia Tenggara, Microsoft ini dibully balik teman-teman. Gimana sih kita ini bukannya introspeksi, tapi malah ada orang yang mengeluarkan hasil tidak ada niatan untuk menjatuhkan, tapi memang hasil survei seperti itu kita bully balik. Gitu. Aduh, hati-hati ya sama yang kayak gini. Kita kan pasti manusia itu juga punya salah ketika ada hasil yang data, apalagi driven by data kita salah, oh harusnya kita berarti jadi lebih baik lagi dong, jangan menyalahkan orang yang mengeluarkan datanya, gitu ya. Oke, ini juga ada pria Korea ini @96_K_SIK, terus ada Gotham Chess, terus All England, terus BWF, ini juga sempat salah akun gitu. Malu loh kita ya teman-teman, dijaga jempolnya, hati-hati. Nah, impact-nya dari banyaknya komentar yang kita lihat sehari-hari buruk gitu ya, dan bully itu udah ada di sekitar kita banget. Ini 3 berita yang aku ambil. Yang pertama, diambil dari pikiranrakyat.com, siswi SMP bunuh diri akibat bullying, tagar rest in peace Nadila ramai di Twitter. Bullying jadi pintu masuk ide bunuh diri pada remaja. Ini adalah dari CNN Indonesia. Dan viral, dokter di Surabaya bunuh diri diduga korban bullying. Ini kata ID, ini dari Detik. Ini pertama ada anak SMP. Lalu ini remaja, ya, dokter. Artinya siapapun itu bisa jadi korban bullying dan enggak semuanya tuh bisa kuat, karena ini bisa kita lihat ya, ini rentang usianya dan juga pendidikannya dimulai dari remaja, anak SMP yang memang mentalnya masih belum matang, masih di bawah umur, sampai dokter yang tingkat pendidikannya sudah tinggi, mentalnya juga sudah terbentuk, sama-sama nggak kuat juga ketika dihadapkan oleh bullying. Jadi impact-nya itu bisa seberbahaya itu loh teman-teman. Bayangkan ada orang di sana yang pikir untuk mengakhiri hidupnya hanya karena ketikan jempol kita. Hati-hati teman-teman, ternyata efeknya bisa seberbahaya itu. Oke, kita kan nggak pernah tahu ya gitu orang tuh perasaannya seperti apa ketika kita komentar ke dianya, apalagi kita nggak kenal, kalau terus ketemunya juga lewat sosial media aja. Hati-hati ya. Cyberbullying sendiri ini tuh bisa mengejek, mengancam, melecehkan, mempermalukan, ya teman-teman. Gak cuman ngejek-ngejek itu doang, enggak gitu. Jadi cyberbullying ini adalah perilaku bully merundung yang dilakukan digital di dunia cyber. Perbedaannya cuman medianya aja. Kalau tadinya bully biasa itu dilakukannya di real time, di face to face, langsung ketemu sama orangnya. Kalau cyberbullying ini adanya di dunia digital gitu. Apakah tidak ada hukumannya? Tentu ada, jadi hati-hati ya. Nah, ini adalah data diambil dari Google. Orang nyari cyberbullying dari tahun 2004 ke 2020, dan ternyata datanya bisa kita lihat signifikannya naik banget, tapi juga fluktuatif, naik turun. Jadi ketika turun, ini setelah diperhatikan itu adalah fase di mana anak-anak itu lagi liburan sekolah, teman-teman. Jadi mereka fokusnya itu happy sama liburannya, pergi liburan, pergi main gitu ya. Tapi naik lagi tajam ketika anak-anak sekolah itu udah masuk sekolah dan lagi peak season di sekolahnya gitu. Jadi ketika stres
itu orang-orang cari bully di Google tuh juga semakin tinggi lagi. Nah, jadi ketika orang yang happy itu mereka tuh less memikirkan tentang bully, less untuk menyakiti orang lain. Tapi ketika dia stres, dia jadinya juga ingin menyakiti orang lain. Jadi hati-hati kalau misalkan kamu adalah pelaku cyberbullying, bisa jadi kamu adalah orang yang tidak bahagia. Hati-hati. Atau misalkan kamu adalah korban, kamu turn your energi yang marah itu jadi kasihan. Berarti dia itu sebenarnya nggak happy dengan kehidupannya gitu. Oke? Nah, cyberbullying itu bisa terlihat seperti ini. Menyebarkan gambar atau informasi negatif yang tidak benar tentang seseorang. Lalu mengirimkan pesan ancaman dengan maksud asli maupun palsu. Menyebarkan gambar atau informasi personal seseorang untuk menghina orang lain. Menyebarkan gambar atau informasi membuat orang lain malu. Nah, kita kan juga nggak pernah tahu ya teman-teman ya, hati orang itu gimana, tapi juga memang harus hati-hati sih kita tuh. Misalkan kalau ya ada yang komentar, gebetan yang sekarang gitu. Padahal emang beneran sih naik 2 kilo atau enggak cuma angle-nya doang yang salah sebenarnya. Kan memang foto itu tipu-tipu juga ya gitu. Itu kan jadi kepikiran gitu kan. Itu kamu berarti udah jadi korban cyberbullying atau kamu kalau komentar seperti itu ke teman kamu itu berarti kamu adalah pelaku cyberbullying. Jadi hati-hati ya. Atau misalkan kamu sengaja bikin fake account untuk komentar seperti itu. Emang nggak ketahuan sih siapanya, tapi bukan berarti orang itu yang kamu komentar dengan pakai fake account itu kan tidak punya perasaan ya, tetap punya perasaan gitu, tetap komentar negatifnya itu tetap akan berpindah dari si pelaku ke korban gitu. Jadi hati-hati dan bisa tetap terlacak ya teman-teman walaupun pakai fake account untuk melakukan cyberbullying itu gitu. Jadi kalau misalkan kamu jadi korban pun tenang aja karena itu tetap bisa dilacak kok IP-nya gitu udah canggih. Nah, ini apa sih yang dirasakan oleh korban cyberbullying? Biar kita tuh tahu apa yang mereka rasakan. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukannya. Secara mental mereka itu merasa stres, merasa depresi, merasa malu, merasa marah. Terlebih lagi parahnya sekarang kita nggak bisa melampiaskan itu karena nggak tahu orang siapa yang komentar seperti ini, nggak kenal, atau juga pakai fake account. Jadi terpendam gitu ya emosinya dan itu nggak sehat teman-teman. Lo secara emosional tidak bahagia, trauma, karena ini ada kesinambungannya dari mental stres depresi, orang jadinya nggak bisa ngerasa bahagia dan traumatik. Terus secara fisik orang itu kesulitan tidur, gelisah dan cemas, sakit kepala. Saya nggak percaya teman-teman, tapi harus percaya bahwa kejadian sesuatu, apalagi cyberbullying kan attack-nya tuh kondisi psikologis seseorang ya. Kondisi psikologis jika terganggu itu pasti akan ada hubungannya dengan kondisi fisik. Kalau misalkan dianya ada trauma, pasti ntar dia memikirkan terus-menerus kan. Akhirnya ketika jamnya sudah harus tidur, dia nggak bisa tidur. Jadinya susah tidur karena memikirkan terus dan di jam tidur harusnya dia tidur, jadinya sakit kepala gitu kan karena istirahatnya tidak benar gitu. Jadi secara mental kena, secara emosional kena, secara fisik kena. Kita tuh harus hati-hati banget karena jangan sampai jempol kita itu memberikan efek negatif segininya kepada seseorang ya teman-teman. Jadi kita lebih hati-hati lagi. Nah, lalu gimana sih cara posisikan diri sebagai penerima pesanmu? Saring sebelum sharing. Coba kamu tuh kalau misalkan kalau aku dapat komentar kayak gini tuh aku bakalan sakit hati nggak ya? Kalau temanku nge-post foto aku yang kayak gini tuh aku bakalan malu nggak ya? Gitu. Orang lain artis itu kalau misalkan dikomentarin aku menjadi artis itu terus ada komentar yang jahat seperti aku ke dia tuh itu tuh bikin sakit hati nggak ya? Karena semua ini kan manusia kan sebenarnya sama-sama punya perasaan. Jadi kalau misalkan itu membuat kamu sakit hati, jangan dilakukan karena kamunya yang merasa sakit hati, apalagi orang lain. Kita kan sama-sama juga kan, itu bukan berarti orang yang tidak kita kenal nggak punya perasaan. Enggak dong.
punya perasaan, oke? Jadi ada baiknya kita selalu memposisikan diri sebagai penerima pesan ya. Nah, terus gimana nih gitu cara deal with it-nya gitu. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa kita tuh nggak bisa ngontrol orang. Bullies is in our area gitu ya teman-teman. Mau kita posting apapun tuh akan selalu ada aja orang yang komentar gitu. Mau kita postingnya selfie, mau kita postingnya sama teman-teman, akan ada aja orang yang komentar. Karena memang bully itu ada di sekeliling kita, jadi lebih baik kita menyadari itu. Oh iya, memang ada orang-orang yang suka membuli juga, biar kitanya nggak stres-stres banget. Nah, yang kedua, biar lebih adem dan tentram lagi main sosial medianya, dimanfaatkan tools platform untuk menyaring informasi karena diri kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Sekarang di platform-platform sosial media itu udah ada tombol report, tombol block, tombol mute, tombol hide ya teman-teman. Jadi pergunakan itu sebaik-baik mungkin. Di TikTok juga ada not interested gitu kalau misalkan ini konten tentang bullying kamu not interested aja, tidak tertarik, biar tidak ditampilkan lagi. Kalau ada orang yang ngebully di screenshot dulu misalkan untuk cari aman. Kalau misalkan dia berbuat lagi mau dilaporkan ke pihak yang berwajib bisa, tapi diblok aja gitu untuk aksi cepatnya gitu ya. Kalau ada teman yang suka sindir menyindir, di mute aja. Jadi kitanya pun juga Kak menyaring Vanessa, saya informasi masih yang ingatkan kita waktunya sudah habis, silakan untuk segera Oke. diakhiri. Udah, pas banget waktunya. Jadi teman-teman aku mau mengingatkan kita happy aja di dunia digital ya. Jadi kita adalah tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Choose your own happiness. Let's have fun. Terima kasih teman-teman di Balikpapan. Sekian dari aku. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sesi Q&A atau lain coba bantu jawab. Baik, terima kasih banyak Kak Vanessa untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Cyberbullying, how to deal it yang Anda tadi baru simak, dan juga saya perbolehkan kepada para peserta untuk bertanya melalui kolom komentar. Dari Kak Vanessa, kita bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Dr. Istriadi Zainal SPMT, Rektor Uniba, dengan materinya menjadi masyarakat yang pintar berdigital menuju IKN. Kepada Pak Istriadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Kok nggak bisa kelihatan? Udah kelihatan ya? Belum ya? Sudah muncul untuk materinya Pak, tapi belum full screen. Tampilannya silahkan untuk di full screen. Udah? Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat yang tampil ini rata-rata anak muda nih. Anak muda terus hebat-hebat semua. Jadi saya menyesuaikan aja, kebetulan saya Rektor Uniba dan tinggal di Balikpapan. Untuk banyak hal pada kesempatan ini saya akan berbicara terkait ibu kota negara baru kita yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, sebagai informasi saya sampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita bicara digital, maka ada yang kita tidak bisa lupakan, bahwa era digital itu tidak lepas dari kemajuan teknologi, khususnya industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kepada anak-anak muda yang senang digital, ini ada berita menarik bahwa ternyata ibu kota negara yang akan dibangun itu memang sudah dikondisikan untuk menjadi ibu kota masa depan, ibu kota berbasis digital. Nah, konsep yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah dengan pimpinan Pak Jokowi itu ingin menjadikan ibu kota negara sebagai smart, green, kemudian forest, dan sustainable city. Nah, ketika kita bicara smart city, maka tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya digitalisasi,
atau digital city. Ini sejumlah konsep yang diperuntukkan untuk ibu kota negara. Jadi sekedar informasi, kita jangan berpikir IKN baru yang dibangun di Penajam ini itu adalah konvensional seperti yang ada di Jakarta sekarang, tapi itu direncanakan oleh Pak Jokowi sebagai ibu kota yang paling maju, ibu kota yang berbasis teknologi terkini, dan kalau bisa dibahasakan berbasis teknologi masa depan. Yang tentu saja ketika bicara terkait teknologi terkini dan masa depan, maka digitalisasi adalah suatu keharusan. Di sini terlihat smart city itu menyangkut smart manufacturing, smart government, terus mobility, smart digital, open data, smart health, smart agriculture, smart building, dan smart grid energy. Oke. Nah ini pernyataan Pak Jokowi ini. Apa yang beliau katakan, bahwa IKN yang akan kita buat di Kalimantan Timur itu akan menjadi tempat yang terkoneksi secara digital atau smart. Sehingga konsep tersebut yang diimplementasikan mampu menjadi rujukan negara-negara lain, seperti yang saya sampaikan. Itu jadi patron kita. Sebenarnya ini konteks ini tidak lepas bahwa ke depan masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi, atau yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari perkembangan industri 4.0, yang kemudian salah satu bangsa di dunia membuat konsep society 5.0, yang kemudian dalam materi hari ini saya anggap salah satunya adalah, basisnya adalah berbudaya ketiga. Berbudaya ketiga. Berbudaya digital. Sorry, saya kebetulan juga orang ketiga, jadi biasa budaya ketiga gitu ya. Oke, ini kuncinya. Nah, tadi menarik pembicara sebelumnya ya. Dia bicara terkait bagaimana bully dan lain sebagainya. IKN juga itu penuh begitu, penuh bully, penuh tantangan. Tapi sekarang kan zaman enak. Boleh ada bully, boleh ada hoax, tapi kan bisa dibalas juga dengan berita apa adanya. Nah, kalau kaitannya dengan ibu kota negara, kami di Kalimantan selain misalnya memanfaatkan internet dengan menyajikan berita-berita terkini, termasuk Instagram, kami juga membuat tulisan yang banyak ya, untuk melawan misalnya berita-berita atau yang berseliweran di dunia maya yang biasanya tidak sesuai dengan fakta. Nah, terkait saya akan bahas dulu smart city di sini, di IKN ini. Smart city yang kita maksud sebenarnya kita tahu semua itu secara nasional, tapi bagi kami, saya secara pribadi bersama dengan sejumlah rektor, karena kebetulan saya Sekjen Forum Rektor Persatuan Insinyur Indonesia, kami anggap itu smart itu safe, modern, artistik, dan T itu ada technological base. Dalam artian begini, bahwa ketika kita membangun IKN baru, kita harus menggunakan teknologi terkini. Jadi tidak terbatas bahwa kita hanya kuasai digital aja, tapi kita sudah bisa memprediksi apa perkembangan teknologi terbaru. Karena ketika kita bicara digital berarti kita bicara terkait perkembangan teknologi yang saat ini digandrungi atau misalnya dialami oleh kita semua. Dan di modern di sini, modern adalah ini sudah digambarkan bahwa penerapan teknologi canggih yang mencontoh negara lain yang sudah maju. Nah, di kesempatan ini saya diminta untuk bicara digital culture, dan seperti kita ketahui bahwa digital culture merupakan konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berintegrasi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi. Nah, di era sekarang seperti kita ketahui, budaya digital itu sudah mulai merambah ke kehidupan masing-masing. Kita sudah tidak bisa hidup tanpa digital, akan tetapi sebagai penikmat digital, kita mesti etika-etika, budaya, dan lain sebagainya
itu harus kita terapkan. Di materi tadi saya sempat menyimak dan memang sejumlah catatan. Kalau dilihat budaya orang Indonesia secara umum, suka senyum, kemudian ramah tamah, dan ternyata berdasarkan temuan budaya digital kita kalau berdasarkan pantauan dari orang itu termasuk kita salah satu negara yang terjelek. Ini yang tidak nyambung antara bangsa yang ramah tamah dengan yang ganas di internet. Pembicara sebelumnya sudah bahas itu juga. Dan terkait dengan IKN, kami juga kadang-kadang banyak hoax, banyak informasi yang memang menyampaikan sesuatu yang tidak fakta. Misalnya dia tidak pernah ke IKN, kemudian bicara tentang IKN, tapi sebagai negara demokrasi kita tidak boleh marah. Sudah ada ruang virtual, sudah ada ruang internet, sudah ada teknologi yang membuat kita harus aktif. Jadi tinggal kita kreatif aja bagaimana mengantisipasi itu. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya lokal di era digital? Ya kita tahu bahwa nilai-nilai budaya bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dan bisa merupakan memori masa lampau, bisa memberikan bentuk dari budaya dan diyakini sebagai dasar ideal suatu masyarakat. Yang pasti digitalisasi budaya adalah bagaimana mewariskan wujud dan nilai budaya melalui media populer dan relevan pada zamannya, bagaimana menyesuaikan diri dengan kemajuan sains dan teknologi. Nah, yang menjadi pembeda antara bangsa yang maju dan tidak adalah sebenarnya dengan di kemajuan teknologi. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi secara baik. Untuk konteks digitalisasi ini, di pembicara-pembicara sebelumnya, baik yang terkait kopi maupun terkait yang spesialis media sosial, kita sudah tahu bahwa banyak dampak positif daripada digitalisasi selain dampak negatif. Kita menemukan banyak anak muda bisa kaya hanya karena memanfaatkan digitalisasi. Berdasarkan catatan, khusus misalnya kalau kaitannya UMKM, umumnya mereka berhasil itu karena digitalisasi dengan memanfaatkan internet, memanfaatkan Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk membuat mereka maju. Ada sejumlah anak muda yang sukses di era digital ini karena memanfaatkan manfaat digitalisasi sebaik-baiknya, khususnya dalam konteks marketing digitalization. Nah, ini semua harus menjadi budaya masyarakat kita, karena yang tertinggal akan tertinggal. Kita sudah lihat perusahaan-perusahaan juga banyak yang kehilangan peran, banyak yang hilang hanya karena tertinggal dengan digitalisasi. Makanya bahwa kalau kita ingin tetap bertahan ke depan, hanya orang yang memahami bagaimana perkembangan teknologi ke depan yang akan tetap mapan dan akan tetap bisa bertahan. Untuk penggerak budaya digital, kita lihat bisa ragam collaboration platform yang memungkinkan dengan mudah berbagi data dan informasi dengan cepat. Ya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa literasi informasi sekarang ini tidak terlepas dari teknologi digital, dan artificial intelligence menemukan momentum pada tahun-tahun belakangan ini. Kita punya salah satu banyak pengusaha nasional masih muda, contohnya misalnya Mas Nadiem Makarim yang menteri yang menemukan misalnya Gojek. Nah, itu tidak lepas daripada pemanfaatan digital. Oke, kemudian terkait literasi informasi dan teknologi digital, bahwa teknologi digital dengan mudah memformat data atau informasi dalam bentuk digital, kemudian melalui adanya internet dan IoT memungkinkan mengakses data atau informasi dengan mudah dan cepat. Teknologi digital juga termasuk mampu untuk mendelivery data atau informasi dengan cepat dan real time. Nah, kita bisa rasakan semua ini secara cepat di zaman pandemi ini. Kita dapat hikmah bahwa di zaman pandemi ini membuat kita sebenarnya semakin
keilmuan digitalisasi atau keilmuan terkait sains dan teknologi industri 4.0 itu semakin ada hikmahnya, kemudian semakin berkembang dan menjadi momentum untuk kemajuan ke depan. Nah, lalu bagaimana masyarakat cerdas di era digital? Transformasi digital pada bidang industri telah menyebabkan loncatan perubahan yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Kemudian kita tahu salah satu negara yang mengantisipasi bagaimana kemajuan teknologi itu adalah Jepang dengan yang kita kenal dengan Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep yang menghadapi industri 4.0 dengan memanusiakan manusia, ya, dengan menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan manusia dan untuk kemajuan umat manusia. Oke, nah kita kembali terkait dengan konsep smart city dan digital culture di IKN Sepaku Nagara. Jadi sekedar informasi, ibu kota negara baru ini saya istilahkan Sepaku Nagara, oleh karena Sepaku itu adalah nama kecamatan dan semua tahu Sepaku itu kalau Jakarta ini masih lebih luas Sepaku, padahal dia hanya kecamatan. Nagara ini adalah konsep dari pemenang sayembara. Nah, kalau disingkat bisa juga nagari, kemudian Nusa, Rimba, Antara, dan Samudra. Nah, dalam kaitannya digitalisasi dan budaya digital yang mungkin ke depan kita akan hadapi, dan tentunya ini salah satu contoh yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa saat ini kita menghadapi era digital, era kemajuan teknologi yang di ibu kota negara itu Pak Jokowi sudah berkomitmen untuk menerapkan konsep digital, kemudian diantaranya misalnya kalau terkait transportasi, itu dikenal dengan istilah smart mobility. Ya, jadi penggunaan digital juga tentu saja termasuk di dalamnya. Kemudian digital citizenship atau kependudukan atau warga atau kemasyarakatan, dalam artian bagaimana anggota IKN atau masyarakat IKN itu paham digital, kemudian untuk terkait bagaimana energi ke depan di ibu kota negara, itu dikenal juga dengan konsep smart energy. Jadi sekedar informasi, di ibu kota negara ini akan berbasis energi baru terbarukan, kemudian tentu saja penggunaan teknologi maju berbasis digital akan menjadi bagian di dalamnya, sehingga kita bisa katakan bahwa bagi ingin berkiprah di IKN, atau meskipun kita tidak katakan IKN karena ke depan kita suka atau tidak suka akan menuju masyarakat itu mesti paham atau pintar digital, ya. Kemudian terkait dengan masyarakat digital atau misalnya masyarakat berbudaya digital, di IKN ini dikembangkan konsep smart health system. Jadi di mana para warga IKN nantinya itu dianggap sudah mampu mengontrol bagaimana penyakitnya berdasarkan data, tentunya bagaimana penggunaan digital, internet, dan lain-lain itu bisa mendeteksi penyakitnya dan bisa diambil langkah-langkah berbasis teknologi yang tidak konvensional lagi dalam menangani penyakit atau ketika mereka sakit. Nah, di IKN juga itu dikembangkan konsep yang namanya smart buildings. Jadi bangunan-bangunan itu berbasis smart. Seperti kita ketahui, smart tidak lepas dari digital. Kemudian pabrik-pabrik atau manufacturing yang ada di sana itu juga akan dikembangkan dengan smart. Kemudian pertanian, kemudian smart government, dan lain sebagainya. Nah, untuk konteks materi saya menuju masyarakat pintar berdigital menuju IKN
maka dua hal yang bisa saya sampaikan, bahwa pemilik masa depan Indonesia adalah yang memiliki IKN sekarang yang ada di Penajam Pasir Utara. Pemilik masa depan Indonesia adalah mereka yang pandai memanfaatkan digital secara baik. Dan sejumlah bukti sudah kita lihat bahwa banyak anak muda, banyak pengusaha baik lokal, nasional maupun internasional menjadikan digitalisasi atau pintar digital ini sebagai kunci suksesnya. Jadi kalau dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa only digitalization skill can solve our problem and can make our future bright. Itu barangkali yang bisa kita katakan. Nah, sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Yang pasti pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan semoga ke depan nama IKN baru kita ini yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itu bisa Pak Presiden pilih salah satunya, Sepaku Nagara, Paku Negara atau Paku Nagara. Paku itu singkat dari Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, kemudian Sepaku Negara sebagian pasir Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara. Nah, ketika kita bicara digital, maka sudah ada satu contoh atau wilayah yang akan menjadi tempat praktek berdigital. Dan tentu saja ini peluang bagaimana membina, bagaimana menjadikan warga IKN baru itu adalah masyarakat yang berbudaya digital. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isradi untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Dan tentu saja sesi Pak Isradi mengakhiri sesi materi dan kita bergeser ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah difilter oleh teman-teman dan kami sedang mencari beberapa pertanyaan untuk dibacakan. Sekali lagi juga saya sampaikan kepada para teman-teman peserta, teman-teman narasumber juga silahkan untuk menyimak dengan baik pertanyaan yang akan saya bacakan sesaat lagi. Teman-teman narasumber juga saya berikan waktu 2 menit saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan untuk Anda. Jadi waktunya hanya 2 menit, tolong disimak dengan baik. Saya langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Ini ditujukan kepada Pak Denny Kristiawan. Mas Denny, ini ada pertanyaan untuk Anda. Menurut Mas Denny, bagaimana cara kita buat konsisten dalam menjalankan suatu usaha bisnis dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengajukan usaha tersebut? Karena saya sendiri pelaku UMKM dan terkadang suka niat-niatan untuk menjalankan usaha. Silakan Mas Denny untuk dijawab. Bagaimana cara untuk konsisten ya? Kalau saya sih berfokus pada untuk membuat satu produk yang istilahnya yang paling baik lah untuk dijual gitu kan. Karena kalau saya di Tamanis, produknya yang saya jual ini saya minum juga setiap hari. Jadi saya tahu misalnya produk ini nggak konsisten atau konsisten, saya tahu karena saya memang minum kopi saya sendiri setiap hari gitu kan. Terus kalau untuk masalah kayak niat-niatan menjalankan usaha itu kembali ke tujuannya untuk membuka usaha itu apa gitu kan. Kalau saya sih memang usaha ini untuk ya penghidupan saya dan anak istri gitu kan. Jadi itu kayaknya menjadi motivasi saya untuk konsisten dalam menjalankan usaha sih, gitu Mbak. Terima kasih banyak Mas Denny untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga juga cukup menjawab yang tadi diajukan oleh Rinli Afila Vivia. Baik, dari Mas Denny saya bergeser lagi ke Kak Vanessa. Kak Vanessa, ada pertanyaan untuk Anda. Dampak dari bullying, terutama di media sosial, dapat meninggalkan trauma, khususnya jika terjadi pada anak. Bagaimana cara agar anak dapat terlepas dari trauma akibat bullying tersebut? Silakan Kak Vanessa untuk dijawab. Oke,
ini PR besar gimana caranya kalau misalkan anak itu jadi korban cyberbullying. Yang pertama itu kita harus diakui dulu perasaannya. Oh iya gitu, bagaimana perasaannya? Kita tanya dulu apakah dia merasa sedih, apa dia merasa takut, apa dia merasa marah gitu ya. Kita tanya dulu gitu. Kalau misalkan udah ngobrol sama kita, selanjutnya aku menyarankan untuk ngobrol langsung ke professional help ya, ke psikolog, karena jadinya nanti kita tahu untuk langkah selanjutnya apakah perlu dipertemukan, dimediasi dengan pelakunya, apakah cara damainya masing-masing orang juga kan beda-beda, apalagi anak masih di bawah umur gitu. Jadi saran dari aku kalau misalkan ada kayak gitu adalah datang ke psikolog untuk dapat professional help gitu. Sekarang juga di puskesmas tuh udah ada juga puskesmas yang besar ya di daerah ada psikolog, jadi jangan takut juga karena orang juga udah mulai kesehatan mental, jadi yuk langsung aja ke psikolog. Oke, terima kasih banyak Kak Farisa untuk jawaban yang sudah dibagikan. Masih ada satu pertanyaan terakhir ditujukan kepada Pak Isradi. Pak Isradi, pertanyaan untuk Anda. Sekarang semua ini pelayanan pemerintah dilakukan secara digital atau online. Namun masih banyak juga mereka yang mensyaratkan fotokopi berupa fisik seperti KTP, padahal yang kita tahu bahwa online itu memudahkan bukan meribetkan. Sejauh apa program Smart City yang digaungkan oleh pemerintah saat ini dan bagaimana tanggapan Pak Isradi terhadap fenomena fotokopi KTP tersebut? Terima kasih Pak, silakan untuk dijawab. Iya, jadi saya lihat ini ada dua pertanyaan sebenarnya dari Pak Riring dengan Pak Firda untuk saya. Ada yang terkait fotokopi KTP itu, ada yang terkait dampak negatif dari pemindahan IKN. Nah, kalau pada dasarnya kalau bicara fotokopi berkas fisik itu sebenarnya seharusnya dengan sistem digital itu tidak perlu lagi. Untuk apa difotokopi? Sekarang semua sudah gampang diakses dengan internet, dengan WA, kemudian kita simpan secara bagus. Nah, praktek penggunaan fotokopi KTP ini bisa jadi bukan karena instansi pemerintah yang tidak menerapkan sistem digital secara baik, tapi bisa jadi stafnya atau pegawainya yang memang gaptek atau tidak paham digital itu sendiri. Karena kan kalau bicara digital kan untuk apa difotokopi? Pakai dipoto, di-scan kan susah, kemudian disimpan di file. Bahkan sekarang kan sudah mulai ada arah tidak perlu lagi pakai fisik, tapi disimpan secara, kalau bahasa kerennya bahasa bisnis biasa, paperless, jadi tanpa kertas lagi. Itu semakin ke depan. Jadi kalau menurut saya sih bukan karena penerapan digitalnya yang tidak bagus, tapi bisa jadi pemerintah atau pegawai di situ yang tidak mengerti sama sekali. Memang di masyarakat kita harus pahami masih banyak yang gaptek seperti itu, yang yang belum memahami itu, sehingga pemerintah seperti kita ketahui memang secara terus-menerus membantu masyarakat mengembangkan keilmuannya di bidang digital yang seperti yang saya bahasakan tadi. Terus yang kedua, khusus terkait dengan dampak negatif. Jadi pertanyaannya bagaimana menurut Bapak dampak negatif dari pemindahan IKN, bahwa pada kenyataannya salah satu dampaknya adalah rusaknya beberapa titik lahan gambut yang dapat meningkatkan musibah kebakaran hutan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa itu tidak akan terjadi di IKN baru kalau misalnya kita bicara konsepnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara konsep IKN baru itu adalah green, kemudian forest, kemudian smart, kemudian sustainable city. Kalau bicara forest dan green city, itu di ibu kota negara itu sudah didesain untuk punya lahan terbuka itu sebesar lebih daripada 50%. Kemudian misalnya kalau ada hutan yang dirusak itu akan diganti misalnya dengan lokasi lain untuk dibuat hutan baru. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk IKN ini memang secara hati-hati pemerintah melakukan hal-hal yang
tidak akan berdampak buruk, apalagi pemerintah sangat menyadari Kalimantan Timur itu adalah paru-paru dunia. Segala hal yang misalnya terkait titik lahan gambut yang bisa menimbulkan kebakaran, ini IKN ini sudah diatur sedemikian kalau misalnya berdasarkan rencana ya, itu secara canggih, sehingga misalnya ke depan karena kita berbasis smart, semua potensi-potensi yang bisa membahayakan IKN itu membahayakan misalnya kebakaran atau kecelakaan yang bisa mencederai orang itu sudah diantisipasi. Nah, ini sekedar penyegaran untuk semuanya, bahwa pertama, IKN itu, pemindahan IKN baru ke, kalau saya tadi bahasakan, ke Sepaku Negara atau sebagian penajam Pasir Utara Kutai Kertanegara, itu adalah dalam rangka pemerataan penduduk Indonesia yang saat ini 57% di Jawa. Terus yang kedua, Pak Jokowi bilang kita pindahkan IKN itu bukan karena memindahkan gedung dan orang saja, tapi kita ingin membangun sebuah kota yang kita bahasakan paling modern, yang bisa menjadi rujukan bangsa lain. Kalau bicara teknologi, yang paling tinggi teknologinya. Bulan lalu saya kebetulan bicara dengan Menteri PUPR, itu sudah bicara bahkan misalnya kalau airnya, itu kalau perlu air langsung diminum. Kita tidak bicara air bersih lagi. Teknologinya kalau perlu juga teknologi tercanggih. Inilah memang yang secara bertahap yang dilakukan pemerintah. Jadi teman-teman, secara dampak negatif untuk pemindahan IKN itu sudah diantisipasi. Misalnya kalau orang bilang, oh itu kan Kalimantan paru-paru dunia, kalau misalnya bangun IKN berarti hutannya akan hilang. Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur itu sangat luas, ya. Sepaku kemudian Samboja itu kalau digabungkan 2 kecamatan saja itu sudah 4 kali Jakarta, ya kan. Dan untuk hutan-hutan yang ada itu dipertahankan. Tadi saya sebut Sepaku Nagara. Nagara itu adalah pemenang sayembara IKN. Singkatannya adalah Nagara, Brimba, kemudian Nusa. Nagara seperti kita ketahui berbukit-bukit, kemudian Rimba itu mempertahankan hutannya. Nah, itu komitmen. Jadi IKN tanpa hutan yang banyak, bahkan rumah-rumah itu berbasis green building dan lain-lain. Kemudian saya tambahkan selain Nusa Antara, karena IKN itu punya potensi alkido alur-alur kepulauan Indonesia. Jadi insya Allah ke depan itu kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia ditentukan oleh IKN ini. Saya kebetulan mantan Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia. Jadi sekedar penyampaian, Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia, baik guru besar, yang saat ini jadi dirjen, jadi rektor, itu semua mendukung IKN. Mereka orang pintar. Pak Isradi, tolong dipercepat Pak untuk jawabannya. Dan rasa dengan demikian saya sampaikan terkait dengan IKN ini, insya Allah akan aman-aman aja. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Isradi sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan yang tadi diajukan oleh Firda Islami. Teman-teman peserta dan juga teman-teman narasumber, pertanyaan-pertanyaan sudah dibacakan dan saya mohon maaf walaupun tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dalam sesi kali ini. Semoga pertanyaan yang baru saja dibacakan cukup mewakili teman-teman peserta yang lainnya. Sesaat lagi akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Di awal acara saya sempat mengatakan bahwa untuk yang bertanya dan juga memposting kegiatan pada hari ini di sosial medianya akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Inilah nama-nama tersebut, tapi ini masih calon pemenang. Jadi nama-nama yang akan saya sebutkan ini tolong segera berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi. Kalau lolos verifikasi artinya Anda lolos menjadi pemenang. Yang pertama Firda Islami, lalu juga ada Islam Firda, ada Ririn Suyanti, ada Afif Oktaviana, lalu juga ada Rinli Afila Vivi Alexiana, ada Rifenti, dan juga ada Tania Juniati. Ini belum 10 nama, artinya masih ada kesempatan untuk peserta yang lainnya. Jadi silakan ditunggu, nanti biasanya akan dihubungi lebih lanjut oleh teman-teman panitia di sini. Dan terakhir teman-teman, boleh saya minta kepada seluruhnya, teman-teman peserta, teman-teman narasumber, boleh nyalakan kameranya sebentar. Kita foto bersama sebelum acara ini diakhiri. Sudah menyala semua kameranya?
Ada berapa slide? 1. Oke. Kita mulai sekarang fotonya. Teman-teman boleh saya minta tangannya diangkat seperti ini, huruf L, tanda bahwa kita sedang mengikuti acara literasi digital. Sudah siap? Saya countdown dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, seluruh rangkaian acara sudah selesai. Teman-teman peserta dan juga teman-teman narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya di acara Indonesia Makin Cakap Digital. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Pongki, lalu juga Pak Isradi, Kak Vanessa, dan juga Mas Denny untuk materi-materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara ini. Semoga banyak ilmu pengetahuan yang kita terima dan juga membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curi
Curiga jika sudah suruh-suruh, sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.